dipersembahkan oleh Luwak white cocoa sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Penculikan di mana-mana. Menurut data kepolisian, hanya dari Januari sampai November 2025 sudah 221 kasus penculikan. 221 kasus penculikan. Kita baru-baru ini dihebohkan oleh penculikan Bilkis. Gadis kecil umur 4 tahun diculik pada saat bapaknya main tenis, dijual 3 juta, dijual lagi 30 juta, dijual lagi 80 juta. Dan sekarang ada lagi Kenzi yang sudah 3 tahun, sampai sekarang orang tuanya belum mengetahui di mana nasib anaknya. Apa yang terjadi? Apakah ini karena faktor ekonomi atau faktor apa? Inilah Hot Room, penculikan anak masih marak. Ini ayunan ini kurang ajar ini. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus dugaan penculikan anak kembali terjadi di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Makassar. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka. Para penculik kini semakin pintar dalam mengubah strategi dan metode. Mereka tidak hanya menggunakan cara kekerasan seperti menarik anak secara langsung, tetapi juga menerapkan pendekatan yang lebih halus. Bahkan pihak kepolisian menemukan modus baru dari para penculik, yakni melalui adopsi ilegal melalui media sosial. Para pelaku menggunakan grup daring untuk menawarkan anak-anak untuk diadopsi. Transaksi dilakukan setelah calon pembeli dan penjual berkomunikasi melalui media sosial. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran terhadap jaringan pelaku yang diduga terlibat dalam perdagangan anak lintas daerah. Meskipun sudah banyak usaha untuk mencegah dan menegakkan hukum, kasus penculikan anak masih saja terus terjadi dan menjadi alarm bagi kita semua bahwa keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama. Penculikan memang bahaya, tapi ada lagi satu yang membahayakan, yaitu kamu bisa lupa sama anak istrimu atau amnesia. Makanya saran saya kepada para pemirsa yang sudah umur 40 ke atas, biasakanlah minum kopi luwak hitam premium minimum 5 kali sehari, tanpa gula. Seperti Hotman Paris, sudah 43 tahun jadi pengacara, tetap ingat semua nomor perkara kasusnya dan lawan-lawannya. Karena kopi luwak hitam premium. Lihat gua kan, sepertinya umur 30 secara biologis. Oke, Ibu Firda. Halo Ibu Firda, by Zoom. Malam ini kita akan ada narsum Ibu Firda yang anaknya diduga diculik sudah 3 tahun, sampai sekarang belum ketemu. Ibu Firda boleh ceritakan posisi kejadiannya, kapan dan di mana? Silakan. Ya, pada saat itu tanggal 1 September, Pak, hari Kamis 2022. Di depan rumah saya sendiri, Pak. Pada saat itu anak saya sedang main di depan rumah dan saya sedang berjualan di depan rumah saya juga. Dan saksi melihat anak saya di bawah itu tidak jauh dari saya, Pak. Tapi sayangnya saya tidak melihat itu, Pak. Itu di daerah mana itu Bu kejadiannya? Daerah Jambi, Pak, Muara Bungo, tepatnya di Dusun Danau. Terus sejak kejadian itu apakah ada kontak misalnya minta uang tebusan atau apa, atau total tidak ada lagi kontak sama ibu? Tidak ada, Pak, cuman ada waktu itu orang-orang katanya iseng, tapi tidak minta tebusan, cuma mintanya
cabut laporan. Itu sudah ditangkap dulu Pak orangnya. Terus waktu kejadian memang ada orang yang melihat anak ibu dibawa begitu? Ada Pak, satu saksi. Cuma kami tidak ada CCTV Pak. Tidak ada CCTV ya? Jadi sudah berapa tahun ini kejadiannya Bu? September sampai sekarang sudah hampir 3 tahun ya? Udah 3 tahun 2 bulan Pak. Jadi sekarang dia sudah berumur berapa ya? Pada saat itu umur berapa anak ibu pada saat diduga diculik? Pada saat itu dia umur 3 tahun. Kalau sekarang berarti sudah 6 tahun Pak. Apakah ibu ada mendengar bahwa anak ibu entah dibawa kemana atau dijual atau apa, atau memang sama sekali nggak ada berita apa-apa lagi? Nggak Sama ada, sekali Pak. ibu nggak dengar Karena apapun lagi kami- berita dari manapun? Silakan. Nggak ada. Karena kami memang nggak ada petunjuk. Cuma satu saksi. Satu saksi itu adalah tetangga yang melihat anak ibu dibawa. Dibawa Pak naik apa? Naik motor atau naik apa? Ya warga kami, warga Dusun Danau, katanya naik motor Pak. Oke. Sekarang ibu tinggal di mana sekarang nih? Sekarang kami tinggal di tempat kerja suami. Dan ibu masih terus berharap agar mudah-mudahan ada petunjuk anak ibu ada di mana, begitu ya? Ya pasti Pak. Oke, kita nanti akan bertanya ke ibu lagi untuk selanjutnya. Ini Ibu Hanifah, ini apa yang terjadi apabila ini murni motif ekonomi atau apa nih? Sebetulnya motif ekonomi itu tetap menjadi motif utama. Ya. Bukan jadi motif satu-satunya. Tapi Ya. motif ekonomi juga itu terbagi menjadi 3 lagi. Apakah anak ini minta ditebus, ataukah untuk eksploitasi, Ya. atau untuk diperdagangkan kembali. Ya. Nah, dari ekonomi aja sudah terbagi seperti itu. Kemudian ada motif predatoris, yaitu di mana seseorang atau kelompok itu mencari anak-anak yang masih berusia sangat muda, 0 sampai 5 tahun. Tujuannya adalah untuk hal yang tadi itu, secara ekonomis tadi itu. Karena anak umur 0 sampai 5 tahun itu adalah anak-anak yang rentan dan dia mudah sekali diganti identitasnya. Rentan dan mudah identitasnya Mudah diganti identitasnya. Ya. Ketika dia berganti orang tua, dia bisa aja diganti namanya dan identitas yang lain sehingga dia lupa dengan asal awalnya gitu ya. Nah, kemudian ada relasional. Relasional itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa keluarga, bisa mantan suami atau mantan orang tua yang berpisah begitu ya. Karena biasanya karena perebutan hak anak gitu ya. Dan terakhir karena ada gangguan mental. Tapi kalau kondisi Ananda Kenzi dan Balkis ini sepertinya karena untuk eksploitasi dan predatoris tadi itu dicari sekecil mungkin untuk demand yang besar. Begitu Bang. Jadi memang ibu melihat lebih menonjol faktor apa? Faktor jual beli atau apa? Kalau saya lihat ini kan ada perpindahan ya Bang ya. Berarti kan ada handler, ada shelter, ada berarti sudah broker. terorganisir begitu. Berarti sudah terorganisir. Dan ini menurut data kepolisian 221 sudah penculikan selama tahun ini aja. Benar sekali. Berarti sebanyak itu orang tua sekarang merasa sedih karena pihak kepolisian sampai saat ini belum bisa menemukan anak-anaknya. Gimana nih Ibu Lisda? Sebagai wakil kita di DPR, apa yang terjadi di negeri ini? Ya, ini merupakan keprihatinan yang mendalam untuk negeri kita ya Bang. Karena nyawa anak-anak itu sangat berharga tentunya untuk masa depan bangsa. Kalau kami melihat di sini ada beberapa hal yang membuat ini menjadi lemah, artinya bisa ditembus perlindungan anak ini. Pertama, mulai dari perlindungan anak kita ini masih bersifat reaktif, bukan preventif. Nah, jadi negara hadir itu di saat sudah kejadian. Sudah kejadian baru negara hadir begitu? Ya, sementara harusnya yang namanya penculikan ini memang kita harus mulai dari pencegahan dari hulu. Seperti itu. Dan kemudian... Bagaimana mencegahnya Bu kalau perut kosong Bu, miskin? Ya, artinya mulai dari lapangan pekerjaan, itu juga kan kalau salah satu motifnya dari ekonomi seperti itu. Kemudian juga edukasi kepada keluarga tentang ketahanan, bagaimana anak-anak ini, misalnya anak-anak kita ini tidak mudah untuk
dirayu dalam artian diberi sesuatu atau berbicara dengan orang asing, ya, kemudian bagaimana mereka kalau dibawa orang yang tidak dikenal dia harus berteriak, misalnya itu kan edukasi yang harus terus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Gitu. Itu salah satu hal yang juga harus dilakukan dari hal kecil dari dalam keluarga seperti itu, Bang. Nah, yang lain-lain ini masih banyak, misalnya tidak adanya atau tidak integrasi antara pusat sama daerah. Jadi kalau misalnya kejadian di daerah ya atau di pusat gitu ya terintegrasi dengan baik. Dan selain itu sekarang ini ada modus baru yaitu melalui media digital yang mana kejahatan ini sekarang mulai di sana dan mungkin kita sendiri belum terlalu melek bahwa di sana banyak sekali penipuan. Kalau seperti kita lihat tadi kasus yang baru saja ditayangkan itu anak kita ditipu ya dengan diiming-iming kerja di luar negeri atau menjadi atlet atau macam-macam selain dari anak yang kita belum tahu nih modusnya apa seperti itu, Bang. Nah, jadi ini tentu menjadi keprihatinan kita yang harus ada tindakan nyata yang harus kita lakukan ke depan, negara harus hadir. Dan data terakhir dari kepolisian anehnya ada hampir 80 orang justru yang diculik itu di atas umur 50. Di atas umur 50, jadi bukan hanya menculik anak kecil. Itu berarti apa itu? Murni tindak pidana kriminal biasa. Ya, kita belum tahu dari pihak kepolisian sendiri sebenarnya sudah terungkap apakah kasusnya ini sebenarnya apa. Ya, karena dari 221 anak yang hilang, nah mungkin berapa anak yang memang sudah ketemu ya, Bang. Nah, tapi yang lain-lainnya ini kan kita perlu tahu kasusnya sebenarnya apa. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Nanti kita akan kontak lagi dengan Ibu Firda ya. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.